Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga ana dan antum semua, abi dan uminya antum, keluarganya kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan rahmatnya, hidayahnya, serta semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, sore ini Pak Guru ingin mengajak kepada antum semua untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh nikmatnya yang disampaikan kepada kita semua. Kendatipun hari ini kita semua terpisah, terbatas untuk bisa bertemu, terbatas untuk bisa berjumpa, bercerita dan lain sebagainya, namun Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertukar cerita, bertegur sapa dan lain sebagainya melalui telepon genggam dan lainnya. Anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran Allah pernah berfirman bahwa jika kita ini sebagai hambanya pandai bersyukur kepadanya, kita semua bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka Allah itu menjanjikan kepada kita akan menambahkan nikmat-nikmatnya tersebut kepada kita semua. Jadi dalam Al-Quran Allah itu pernah berfirman bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kita semua ini bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, niscaya akan kami tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Namun jika kita ternyata kufur terhadap nikmat tersebut, Allah kemudian mengancam kita niscaya akan ditimpakan azab atau azabnya Allah itu sangat pedih untuk kita. Maka penting untuk antum semua, untuk kita semua ini, untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kita seperti apapun itu. Kalau dalam kondisi sekarang, maka kita mesti bersabar. Kita bersabar atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Guru juga mengajak antum semua untuk tetap menghaturkan sholawat dan salam terkhusus disampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, kepada keluarganya, sahabat, dan kepada kita semua sekalian umatnya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan kepada kita, kepada antum semua, bahwa apa yang tengah terjadi, yakni merebaknya COVID-19 atau virus corona di tengah-tengah bangsa kita ini, itu adalah ketetapan atau qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan untuk kita semua. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah menerima qadanya Allah tersebut dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu memiliki kewajiban untuk mengimani apa yang telah menjadi ketetapannya Allah sebagai konsekuensi dari keimanannya kita kepada Allah tersebut. Maka begitu pula halnya dengan wabah yang hari ini tengah menimpa negeri kita, bangsa kita yang kita cintai ini. Untuk itu, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, kita itu mesti mampu dan pandai untuk mengatur sebisa mungkin diri kita itu untuk bisa terhindar dari wabah tersebut dan senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa konsekuensi keimanan kita kepada Allah
mengharuskan kita semua ini senantiasa terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala apapun itu dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Baik kita berada di sekolah maupun ketika kita berada di rumah, belajar di rumah seperti sekarang ini. Maka dari itu, ana berpesan kepada antum semua untuk tetap memperhatikan aktivitas-aktivitas itu, aktivitas-aktivitasnya antum, agar tetap senantiasa sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar, kita perhatikan aktivitas tersebut untuk tetap sesuai syariat. Ketika kita bermain bersama adik dan keluarga, kita perhatikan juga. Ketika kita membantu abi dan umi atau berkomunikasi dengan keduanya, maka tetap mesti sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an Allah itu berfirman, misalnya untuk dalam hal komunikasi kita terhadap kedua orang tua, Allah katakan wabil walidaini ihsan. Terhadap kedua orang tua, maka berlaku baiklah kita atau berkata-kata yang baiklah kita. Nah, itu juga menjadi keharusan untuk antum semua selama antum berada di rumah, belajar di rumah. Maka antum harus ingat betul bahwa cobaan yang menimpa kita hari ini adalah ketetapannya Allah yang ditetapkan untuk kita, dan hikmahnya ketika kita semua ini bersabar atas musibah tersebut, atas cobaan itu, atas cobaan ini, maka akan ada balasan-balasan yang sangat baik untuk kita semua dari Allah. Mungkin Allah menginginkan supaya kita ini bisa memberikan bantuan kita yang lebih kepada abi dan umi selama di rumah. Allah ingin kita itu lebih dekat dengan adik-adiknya kita selama kita berada di rumah. Allah ingin kita menghabiskan waktu-waktu kita lebih banyak dengan keluarga, melakukan aktivitas belajar di tengah-tengah keluarga. Itu semuanya adalah sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, sehingga dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini kita semua tetap terjaga, senantiasa menjalankan aktivitas sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu dari Pak Guru. Harapannya antum semua tetap sehat, menjaga kesehatan, begitu juga dengan abi dan umi di rumah. Semoga senantiasa sehat-sehat sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan baik, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan yang baik-baik tentunya. Untuk itu tetap semangat anak-anak sekalian, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa bersekolah seperti mana biasanya. Mungkin seperti itu ya anak-anak sekalian. Jaga dirinya antum baik-baik, dan salam untuk antum beserta keluarganya antum di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.